Kenalkan, nama saya Heru Rozikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang explicit cursor. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempraktekkan serta menjelaskan tentang writing explicit cursor. Itu tentang penulisan explicit cursor. Objektif tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat distinguish between an implicit and explicit cursor, discuss when and why to use an explicit cursor, use a PL/SQL record variable, and write a cursor for loop. Jadi sini tujuan kita untuk dapat mengetahui perbedaan antara implicit dan explicit cursor, kemudian mengerti kapan dan kenapa, bagaimana untuk dapat menggunakan explicit cursor, kemudian dapat menggunakan variabel PL/SQL record, serta dapat menulis cursor for loop. Next, about cursor, mengenai cursor. Every SQL statement executed by Oracle server has an individual cursor associated with implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor declare for all DML and PL/SQL select statement. Explicit cursor declare and name by the programmer. Di sini kursor terbagi dari dua jenis, yaitu yang pertama implicit cursor yang mendeklarasikan untuk semua DML dan PL/SQL select statement. Sedangkan untuk explicit cursor dideklarasi dan dinamai oleh programmer sendiri. Next. Berikut adalah contoh explicit cursor function, fungsi dari explicit cursor. Mana kursor active set yang berisi dari tabel-tabel. Berikut adalah controlling explicit cursor, di mana yang pertama kali kita mendeclare yaitu create a name SQL area, membuat satu nama SQL area, kemudian open untuk identify the active set, kemudian kita melakukan fetching untuk load the current row into variable, kemudian kita melakukan decision is it empty, apakah dia kosong. Sini untuk mengetes for existing row, kemudian return to fetching if row are found. Kalau yes, maka close to release the active set. This is 3 ways about controlling explicit cursor. First, open the cursor. Second, fetch a row. Third, close the cursor. First, open the cursor. Itu membuka kursor. Ini terdapat beberapa kursor pointer. Next, fetching. To fetching a row using the cursor. Continue until empty. Next, close the cursor. Itu kursornya sudah diambil semua kursor pointernya, baru ditutup. Declaring cursor. Gimana cara pendeklarasian untuk kursor? Yang pertama, sintaksnya kursor, kemudian cursor name, kemudian is, kemudian select statement. Sini ada beberapa catatan. Do not include the into clause in the cursor declaration. If processing rows in a specific sequence is required, use the order by clause in the query. Sini jangan masukkan into clause ke dalam cursor declaration. Kemudian jika melakukan specific sequence, maka gunakan order by dalam query-nya. Seperti contoh, ini kita akan declare kursor, nama kursornya emp cursor is, kemudian select,
employee ID dan last name dari tabel employees. Kemudian kursor yang kedua, depth cursor, yang menyelek semua baris kolom pada tabel departemen, yang dimana location ID-nya 170. Next, opening the cursor, buka kursor. Itu sintaksnya tinggal open, kemudian cursor name. Sini ada beberapa catatan. Pertama, open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor attributes to test the outcome after a fetch. Sini membuka kursor untuk mengeksekut query dan identifikasi set yang aktif. Apabila query return dengan no rows, maka no exception raised. Kemudian gunakan atribut kursor untuk mengetes the outcome after a fetch, keluaran setelah melakukan fetching. Selanjutnya, fetching data from the cursor. Untuk sintaksnya yaitu fetch, kemudian cursor name, kemudian kita menggunakan into, nama variabel, kemudian record name. Retrieve the current row values into variable. Include the same number of variable. Match each variable to correspond to the column positionally. Test to see whether the cursor contains row. Sini untuk menerima row, nilai-nilai row sekarang ke dalam variabel. Kemudian masukkan angka nilai-nilai yang sama dalam variabel. Kemudian match each variable, cocokkan tiap variabel kepada koresponden to column positionally. Kemudian uji untuk melihat cursor contains row-nya. Contoh sini dalam looping kita deklarasikan fetch emp cursor into vmno vename exit when bla bla bla. Kemudian akan terjadi proses retrieving data. Selanjutnya yaitu closing the cursor. Untuk sintaks kita tinggal close, kemudian cursor name, kemudian catatannya close the cursor after completing the processing of the row. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Maka tutup kursor, keluar dari kursor setelah menyelesaikan processing dari rows. Kemudian buka kembali kursor jika dibutuhkan. Kemudian jangan lakukan fetching data dari kursor setelah kursornya dikeluarkan. It's been closed. Jadi ditutup. Berikut adalah explicit cursor attribute. Itu ada %is open, kemudian %not found, %found, kemudian %row count. Untuk %is open attribute is fetch rows only when the cursor is open. Use the %is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Sini fetching baris dapat dilakukan ketika kursor terbuka. Gunakan %is open attribute sebelum melakukan fetching untuk mengetes apakah kursor sudah terbuka atau belum. Untuk contohnya, if not emp cursor is open, then open emp cursor. Oke, di sini terjadi decision apakah sudah. If not, jika belum emp cursor terbuka, maka buka emp cursor. Next. Dan untuk controlling multiple fetching, a process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with each iteration.
use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. Jadi, untuk memproses beberapa baris dari explicit cursor using looping. Kemudian fetch a row with each iteration, fetching tiap baris dengan setiap iterasi. Kemudian gunakan explicit cursor attribute untuk mengetes kesuksesan untuk tiap fetching. Next, the %not found and %row count attribute. Use the %row count cursor attribute to retrieve an exact number of rows, and then use the %not found cursor attribute to determine when to exit the loop. Di sini %row count untuk menghitung jumlah baris, sedangkan untuk not found untuk determine ketika untuk exit dari looping. Next, untuk contohnya itu untuk declare. Di sini dalam loopnya fetch emp cursor into vmno, kemudian vname, exit when emp cursor %row count lebih dari 10 or emp cursor not found. Maka di sini looping akan keluar jika data yang terus diiterasi itu lebih dari 10 atau emp cursor datanya tidak lagi ditemukan. Next, cursor and records. Process the rows of the active set by fetching value into a PL/SQL record. Dengan proses baris dari set yang aktif dengan fetching data ke dalam PL/SQL record. Di contoh, declare no cursor, kemudian pada loopingnya kita lakukan fetching dalam setiap iterasinya. Next, maka sini terdapat emp record itu dengan mengirim employee ID dan last name. Contohnya 100, kemudian last name-nya Kim. Kemudian cursor for loops, sintaknya itu for record name in cursor name, kemudian looping statement, kemudian end loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Cursor for loop adalah jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, dan close sudah tersedia. Kemudian the record is gampang untuk dideklarasikan. Kemudian print a list of the employee who work for the sales department. Contohnya print data dari tabel pegawai yang dimana bekerja untuk departemen sales. Maka kursornya klasikan emp cursor dengan select last name dan departemen ID dari tabel pegawai employees. Kemudian lakukan looping yaitu for m record in emp cursor looping. Kemudian di dalamnya implicit open dan fetching sudah termasuk. Kemudian lakukan decision if emp record departemen sama dengan 80, yaitu departemen ID untuk sales departemen. Kemudian end loop, sini berarti sudah termasuk implicit close. Next, cursor for loops using subquery. Sini tidak membutuhkan untuk deklarasi kursor, maka seperti contoh begin for emp record in, kemudian select last name, department ID from employee, kemudian lakukan looping. Sini terjadi implicit open dan implicit fetching. Kemudian lakukan decision yaitu if emp record department ID sampai 80.
then lakukan statement apa, kemudian end loop. Sini sudah termasuk implicit clause. Untuk summary kita untuk pertemuan saat ini yaitu, in this lesson you should have learned to first distinguish cursor types, yaitu implicit cursor used for all DML statement and single row query, and next explicit cursor used for query of 0, 1 or more row, and second listen is manipulate explicit cursor. Third, evaluate the cursor status by using cursor attribute. Fourth, using cursor for loops. Sini kita mengetahui perbedaan antara kursor implicit dan eksplisit, kemudian dapat memanipulasi explicit cursor, kemudian dapat mengevaluasi kursor status menggunakan atribut kursor, kemudian dapat melakukan kursor for loops. Di sini perbedaan untuk implicit dan eksplisit. Untuk implicit ini menggunakan untuk semua all DML statement dan single row query. Dan untuk eksplisit di sini digunakan untuk query of 0, query of 1 or query of more rows. Next, overview for this video is this practice cover of the following topic: declaring and using explicit cursor to query rows of a table. Next, using a cursor for loops. Next, the last, applying cursor attribute to test the cursor status. Jadi di sini overview dari kesempatan kita saat ini untuk video ini itu dapat mendeklarasikan dan menggunakan explicit cursor untuk query rows dari tabel. Kemudian dapat menggunakan cursor for loop. Kemudian dapat applying cursor attribute untuk mengetes kursor status, penggunaan atribut kursor. Untuk lebih memahami apa belajar kita saat ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, jalankan script berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama TopDocs yang menyimpan gaji dari pegawai. So, create table TopDocs salary number, kemudian 8,8. Dan untuk nomor 2, buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Jadi seandainya N diinputkan nilai 5, maka menampilkan 5 pegawai dengan gaji tertinggi. Dengan keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Kemudian, jika 2 pegawai mempunyai gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Kemudian simpan nilai gaji dalam tabel TopDocs. Kemudian uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misalnya N sama dengan 0, atau N lebih dari jumlah pegawai pada tabel employees. Kemudian kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, yaitu last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Kemudian tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Itu dengan ketentuan, jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID-nya 101 atau 124, maka tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan set echo off supaya tidak menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Sekian untuk pembelajaran kita saat ini mengenai explicit cursor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.